Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Bu Anis. Kali ini kita sudah masuk materi untuk bab yang kedua, yaitu tentang turunan fungsi. Sekarang kita akan mempelajari dulu apa itu pengertian dari turunan pertama fungsi. Turunan itu menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran yang lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi, atau turunan itu juga bisa disebut sebagai fungsi diferensial. Nah, kemudian sekarang contoh, misalkan diketahui fungsi fx adalah 4x. Bentuk fx plus h, tentu kita mengubah variabelnya ya. 4 dikalikan x plus h jadi 4x plus 4h. Kemudian fx plus h dikurangi fx, 4x dikurangi 4x plus 4h, hasilnya adalah 4h. Nah, sekarang kita akan menemukan turunan fungsi, mencari nilai turunan menggunakan konsep limit fungsi. Di sini kita gunakan limit h mendekati 0 untuk fungsi fx plus h dikurangi fx per h. Tadi kita sudah mencari nilai dari fx plus h dikurangi fx adalah 4h ya, 4h, kemudian limit h mendekati 0 untuk 4h per h. Ini hanya kita coret, tinggal 4. Menggunakan sifat limit, hasilnya adalah 4. Nah, bentuk limit h mendekati 0 untuk fx plus h min fx per h disebut turunan pertama fungsi f, sehingga turunan pertama fungsi fx sama dengan 4x adalah 4. Jadi di sini kita bisa mencari suatu nilai turunan menggunakan konsep limit. Kemudian ada aturan turunan pertama fungsi. Misalnya diketahui fungsi fx adalah a dikalikan x pangkat n, dengan a adalah suatu konstanta. Turunan pertama fungsi, kita masih pakai konsep yang limit tadi ya, ditentukan sebagai limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi fx per h. Nah, di sini kita nanti menggunakan konsep notasi sigma yang menggunakan kombinasi. Kemudian hasil akhirnya adalah a dikalikan n dikalikan x pangkat n min 1, atau turunan pertama dari fungsi fx sama dengan a dikali x pangkat n adalah n dikalikan dikalikan x pangkat n min 1. Dengan kata lain, di sini pangkatnya itu turun, n-nya itu turun, kemudian a-nya tetap, x-nya tetap, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Nah, ini menghasilkan turunan. Fungsi turunannya adalah n dikalikan a dikalikan x pangkat n min 1. Pokoknya ciri-ciri dari suatu turunan itu pangkatnya semakin berkurang. Kalau tadi di sini contohnya kan pangkat 1 nih x-nya, hasilnya adalah pangkat 0. Jadi pangkatnya semakin berkurang. Kalau kalian pangkatnya semakin bertambah, berarti perhitungannya kurang tepat. Kemudian di sini ada sifat-sifat turunan fungsi, ada 6 sifat, silakan dipelajari, dihafalkan ya. Jika fungsinya konstanta, hasil turunannya adalah 0, kemudian fungsinya x pangkat n biasa, seperti tadi, aturan yang turunan pertama. Kemudian kalau ada konstantanya didiamkan saja karena dia tidak memiliki variabel yang untuk diturunkan. Kemudian jika fungsinya perkalian, ini turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Kalau fungsinya pembagian, u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Nah, kalau penjumlahan atau pengurangan bagaimana? Masing-masing dari fungsi kita turunkan sendiri-sendiri, baru kita operasikan penjumlahan atau pengurangannya. Nah, kemudian ada yang namanya aturan rantai. Aturan rantai misalkan y sama dengan f, fungsinya adalah ux, dengan f dan u adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan. Turunan dari y adalah y aksen sama dengan f aksen dikali ux dikalikan u aksen x, atau dy per dx, yaitu dy per du dikalikan du per dx. Jadi ada 2 kali turunan. Yang pertama y diturunkan terhadap u dulu, kemudian u diturunkan terhadap x. Jadi aturan rantai itu seperti fungsi komposisi. Kita mengoperasikan 2 fungsi diferensial. Kemudian turunan kedua fungsi. Kalau turunan kedua fungsi itu kita tinggal menurunkan hasil dari turunan yang pertama. Jadi misalkan fx aksen f aksen x diturunkan lagi terhadap x. Jadi udah diturunkan, kemudian kita turunkan lagi. Nanti jadinya f double aksen x, atau diferensial dari f aksen x per dx. Jadi turunan dari turunan yang pertama. Nah, di sini contohnya misalnya kita tentukan turunan pertama dari fungsi yang pertama,
fx sama dengan 4x pangkat 5. Nah ini 5-nya turun, kemudian dikalikan 4x, kemudian pangkatnya dikurangi 1, 5 dikurangi 1 yaitu 4. Kemudian koefisiennya kita kalikan, 5 dikali 4 yaitu 20. Yang kedua, ini penjumlahan pengurangan, jadi kita turunkan sendiri-sendiri kemudian baru kita operasikan. Yang pertama 4 dikalikan 3, x 4 min 1 dikurangi min 3 dikali 6, x min 3 min 1. Hasilnya adalah 12, x pangkat 3, ini negatif-negatif jadi positif ya, 18, x pangkat min 4. Kemudian yang C, di sini kita gunakan aturan rantai. Di sini adalah 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 3x min 2 pangkat 3. Nah, di sini aturan rantainya kita turunkan terlebih dahulu yang dimisalkan di dalam kurung ini U ya. Misalkan dalam kurung ini U, kemudian kita turunkan U-nya. Di sini nanti hasil turunannya adalah turunan dari U ini dikalikan hasil turunannya. Jadi 3 ini kita turunkan dulu, 3 dikalikan, ini tetap, pangkatnya turun, ini seperti fungsi yang biasa. Kemudian ditambah hasil turunan dari yang si U ini yang berada di dalam kurung, 6x kuadrat plus 8x min 3. Jadi dari sini sampai sini itu sama seperti turunan biasa, pangkatnya turun, kemudian fungsinya tetap, kemudian pangkatnya di sini menjadi berkurang 1, kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsinya di sini ya, 6x kuadrat plus 8x min 3. Nah kalau kalian bentuknya sederhana, antara koefisien 3 ini dengan turunan U nya ini boleh dikalikan, tapi kalau tidak sederhana artinya panjang, ribet, itu nggak usah dikalikan, nggak apa-apa, yang penting caranya betul, itu sudah pasti betul. Kemudian yang kedua, tentukan turunan pertama fx dan f aksen 2 setiap fungsi berikut. Jadi cari turunannya dulu, kemudian hasil turunannya kita ganti, x-nya adalah 2. Di sini fx 2x kuadrat plus 5 dikalikan 7x min 3. Kita gunakan sifat perkalian, yaitu u aksen v plus uv aksen. Kita cari dulu u-nya adalah 2x kuadrat plus 5, berarti u aksennya adalah 4x. Kemudian v-nya 7x min 3, berarti v aksennya 7. Kemudian kita tinggal substitusikan u aksen berarti 4x kali 7x min 3, v-nya ditambah u 2x kuadrat plus 5 dikalikan 7. Dikalikan seperti biasa, kita operasikan seperti biasa. Kalau sudah, kita tinggal substitusikan x-nya sama dengan 2, ketemunya adalah 179. Untuk yang B, ini adalah pembagian ya, jadi rumusnya u aksen v min uv aksen per v kuadrat. U aksennya 2x min 3, v aksennya adalah 1. Masukkan ke rumus pembagian, hasilnya adalah x kuadrat plus 10x min 16, x kuadrat plus 10x plus 25. Kemudian disubstitusikan x sama dengan 2, hasilnya adalah 8 per 49. Oke, yang terakhir, tentukan turunan kedua dari fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x pangkat 3 plus 3x plus 3 pangkat 2. Di sini supaya mudah, kita ubah dulu pangkatnya menjadi, bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat. Di sini menjadi bentuk 2/3, kemudian kita turunkan biasa, 2/3, fungsinya tetap, pangkatnya dikurangi 1, 2/3 dikurangi 1 adalah min 1/3, kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsinya, 6x kuadrat plus 3. Kemudian ini bukan dikalikan, 6x kuadrat plus 3 nya bukan dikalikan dengan 2/3. Setelah itu bentuknya menjadi perkalian, kemudian kita turunkan kedua kalinya, berarti u double aksen v plus u v double aksen. U double aksennya kita turunkan ya, ini kan u, kemudian kita turunkan menjadi 1/3 dikalikan fungsinya tetap, pangkatnya dikurangi 1, dikalikan dengan turunannya, kemudian v-nya, v double aksennya adalah 8x. Nah, di sini tinggal kalian tuliskan u aksen plus v, terus kemudian ditambah, ini 2 ya, u double aksen dikalikan v plus u dikalikan v aksen. Ini karena jumlahnya terlalu banyak kalau kita hitung, jadi ditulis seperti ini saja. Itu untuk turunan kedua. Untuk minggu ini kita free tugas dulu. Semangat untuk kalian, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.